Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari bulan yang mulia. Kita sudah masuk di masih bagian-bagian awal bulan Rajab, salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan bulan tersebut, ya, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pada bulan ini, bulan Rajab, ya. Dan juga para ulama sangat menganjurkan kepada kita semuanya, ya, untuk memperbanyak istighfar di bulan ini, karena bulan ini disebut dengan Syahrullah. Jadi kalau bulan Rajab itu disebut dengan identik dengan Syahrullah, harus banyak-banyak istighfar di situ. Nanti kita masuk bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini Syahrus Salati ala Nabi, bulan dianjurkan perbanyak sholawat pada Nabi. Dan terus kita masuk ke bulan Ramadan, Syahrul Quran. Masuk bulan Ramadan, bulannya Quran, perbanyak dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ulama zaman dulu kalau udah masuk bulan Rajab, wah, udah amalannya udah kencang, puasanya udah mulai banyak. Tadinya kalau puasa setengah bulan, sekarang puasanya kebanyakan dikit. Bahkan pernah Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus puasa turut-turut, puasanya banyak. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, tumben nih wahai Rasulullah, puasanya kebanyakan. Dan memang bulan-bulan Rajab ini bulan kita dianjurkan berpuasa, karena ada puasa Rajab, ya, di awal Rajab, ya. Ya, paling tidak puasa Senin Kamis di bulan Rajab itu sudah mendapat kemuliaan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, bisa kumpul di sini, kumpul di masjid semata-mata untuk bertakarrub ilallah, berniat beriktikaf, dan juga tidak lupa, ya, kita di bulan ini perbanyak berdoa, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan nanti di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini berbanyak doa, ya. Mudah-mudahan kita semuanya sampai pada bulan Ramadan, ya, bisa berpuasa, beribadah, qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala karuniakan di sana berbagai macam berlipat ganda pahala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut kajian Aqidatu Ahlul Islam, ya, Nailul Maram, syarh Aqidatu Ahlul Islam, syarah akidahnya orang-orang Islam, ya. Nah, kita sudah sampai pada qaulul muallif rahimahullahu taala, wahdahu la syarikalah, ilahun azimun wa malikun kabirun, la rabba siwa. La rabba siwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sebelumnya kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan
yang berhak atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu yang maha esa. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Ilahun azim, Tuhan yang maha agung. Wa malikun kabir, penguasa yang maha besar. La rabba siwa, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Kalau disebutkan Rabbun, ya, dua minggu lalu kita bahas, kalau sudah disebut Rabb, berarti harus kita yakinkan dalam diri kita, ya, 3 hal. Yang pertama, tidak ada yang menguasai urusan kita. Tidak ada yang maha menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang maha mengatur alam semesta ini siwahu, selain Allah. Kalau kita berdoa, Ya Rabbana, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, yakinkan dalam diri kita bahwa Allah lah, ya, yang menguasai segala urusan kita. Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di permukaan bumi ini, dan Allah lah yang mengatur semuanya. Tidak ada yang salah yang terjadi di permukaan bumi ini. Bencana alam yang terjadi itu sesuai dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah seperti apa sunnatullah? Sunnatullah, Allah sudah menetapkan bimiqdarihi, dengan takdirnya Allah, ketetapan Allah, hukum-hukum Allah sudah ditetapkan di permukaan bumi ini, di alam semesta ini. Kalau seperti ini maka jadinya begini. Kalau begini jadinya begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau semua penduduk bumi ini bertakwa, maka tidak akan ada bencana. Mafhum mukhalafah, kata para ulama, mafhum mukhalafah itu sebaliknya. Kalau banyak yang maksiat, jangan salahkan Allah. Itu sudah hitung-hitungannya. Kalau banyak maksiat berarti ada musibah. Gak ada maksiat, aman musibah. Nah, jadi kalau banyak maksiat, tunggu aja itu musibah. Ya. Itu sudah sunnatullah. Api nyala, kalau nggak dimatiin dia nggak mati. Nyala terus tuh api itu. Ya. Itu sunnatullah. Air mencari dataran rendah, itu sunnatullah. Sunnatullah. Selama tidak ada yang mengintervensi, yang merubah itu semuanya, ya, menyalahi sunnatullah, sehingga dia sendiri akan mendapatkan akibatnya. Nah, itu kita yakini, ya. Kita yakini dalam jiwa kita, dalam diri kita, bahwa benar-benar Allah itu, ya, yang Maha Esa, tidak ada syarikat bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung, penguasa yang Maha Besar, la rabba siwa, tidak ada yang maha mengatur, menciptakan, bahkan menguasai kehidupan kita melainkan Allah. La wa la ma'buda illa iyyah. Nah, ini kita lanjutan kita nih. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa la ma'buda illa iyyahu, qadimun azaliyun, daimun abadiyun, la ibtida'a li awwaliyatihi wa la intiha'a li akhiriyatihi, ahadun samad. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa la ma'buda illa iyyah, dan tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah illa iyyah, kecuali Dia, Allah yang Maha Esa. Ai la ahadan yastahiqul ubudiyah, tidak ada satu pun makhluk, ya, yang berhak untuk dilakukan pengabdian kepadanya, kita melakukan pengabdian kepadanya, wal khudu', dan ketundukan kepadanya, wadul, dan merasa hina di hadapannya, illallah azza wa jalla, melainkan Allah yang maha mulia dan maha agung. Ya. Wa kullu ma siwahu minal ma'budati batilah, bahkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah batilatun, semua batil. Ya.
orang menyembah batu, orang menyembah gunung, menyembah keris, atau apapun yang menjadi sesembahan orang, ya, menyembah patung atau apapun itu bentuknya, semua batil kecuali Allah yang Maha Esa. Ya. Wa khayalun zaifa, dan merupakan imajinasi, fiksi yang palsu. Ya. Selain Allah merupakan semua imajinasi saja, fiksi yang palsu. Qala syair Labid bin Rabi'ah Al-Amiri radhiyallahu ta'ala an, seorang penyair mengatakan, bernama Labid ibn Rabi'ah, beliau mengatakan, ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah batilun, itu batil. Maksudnya sesembahan. Semua batil. Sesembahan di sini baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, bahkan yang tanpa kita rasakan sendiri. Ada sesembahan yang kita orang Islam gak ngerasa bahwa dia sudah menyembah benda tersebut. Ada nggak orang Islam punya simpanan keris? Keris dia. Udah di belum tuh? Udah dimandiin belum tuh keris tuh? Jangan-jangan nih kerisnya belum dimandiin tuh, makanya ada ini nih. Ciri-ciri dia punya keyakinan lain yang bisa mengatur, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Punya keris dia rupanya, punya simpanan. Hati-hati ini. Kalau dia meyakini keris itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, maka dia sudah masuk dalam syirkul asghar. Bahkan bisa masuk syirkul akbar, ya. Kalau tahapnya keyakinannya sudah benar, dia meyakini inilah yang memberikan manfaat. Kamu kaya banget sih, rezeki lancar banget, makanya nih lihat cincin nih, lihatin cincin gitu. Lu kalau pakai cincin ini, jamin dah pokoknya seminggu dapat duit, lancar urusan. Kalau yakin seperti itu, waduh, ya, dia bisa sama saja dengan orang yang menyembah cincin. Jadi bahaya, ya. Jadi la ma'buda illa iyyah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, ataupun yang tidak terasa oleh kita. Semua tidak berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Harus yakin. Yakin gak? Yakin, ya. Tapi prakteknya mah kadang lalai juga. Banyak baca la ilaha illallah. Qadimun. Nah, Allah itu yang kita sembah, ya, mempunyai sifat namanya qadim. Qadim itu apa? Qadim itu kata musannif, al-qadim huwa alladzi la ibtida'a li wujudihi. Namanya qadim itu yaitu zat yang tidak ada permulaan bagi adanya. Dia langsung ada aja gitu, dari dulu mau ada. Gak ada awalnya, gak kayak kita ada awalnya dulu. Bapak ibu kita dulu nikah, baru kita ada. Ya. Nah Allah gak pakai begitu. Ya. Gak pakai awalan. La ibtida'a li wujudi wal azaliyu. Allah di samping tidak ada awal bagi adanya, Allah itu juga azali. Azaliyun itu sebenarnya hampir mirip ini atap muradib, ya, atapnya sama. Azali itu sebenarnya kembali kepada qidam. Qidam ialah di zaman yang belum ada sesuatu sebelumnya. Alam semesta ini, maka ada istilah masa zaman azali. Nah, zaman azali itu yaitu masa di mana alam semesta ini belum diciptakan. Itu zaman azali. Lalu Allah kemudian menciptakan alam semesta ini. Khilaf ulama di antara
perkataan para ulama, ada mengatakan yang pertama diciptakan itu adalah al-qalam. Maka ada dalam Al-Qur'an, nun wal qalami wama yasturun. Qalam di sini pena. Tapi penanya Allah tidak seperti pena yang kita bayangkan, tidak bisa digambarkan seperti apa. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Jangan dibayangkan penanya itu kayak pena zaman dulu kali ada kayak bulu-bulu gitu. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Penanya pakai tinta kali, enggak bisa dibayangkan seperti itu. Ya. Yang jelas Allah menciptakan namanya al-qalam. Setelah Allah menciptakan al-qalam, kemudian Allah menciptakan lauh, papan. Dari sanalah kemudian ditulis siapa yang pertama akan diciptakan. Sampai akhir, sampai nanti hari kiamat. Tentukan semuanya oleh Allah SWT. Menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, yang pertama diciptakan adalah nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Makanya ada sebuah riwayat hadis, ya walaupun sebagian orang mengatakan, sebagian muhaddis mengatakan ini hadisnya palsu. Ya, tapi sebagian ulama dari kalangan sufi mengatakan ini hadisnya dari Rasulullah. Di mana dikatakan dalam salah satu maulid, kita maulid ya, Simtud Durar disebutkan. Inna awwala syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'i nura nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya awal sesuatu yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu ini, alam semesta ini diciptakan, nura nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yaitu nurnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jadi ternyata nur Nabi besar kita Muhammad yang diciptakan pertama. Makanya Rasulullah juga disebut, digelari sebagai huwal awwal wal akhir. Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, dan juga Nabi Rasul yang terakhir diutus oleh Allah. Bukan Nabi Adam, bukan. Ketika Nabiullah Adam dalam satu riwayat, ketika Nabiullah Adam diciptakan, setelah itu disuruh menyembah kepada Allah, dia melihat cahaya yang terang mengitari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya, "Ini apa ini?" Kata Allah, itu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berada di arasy-Nya Allah. Ini satu riwayat. Nah, kalau dari kalangan sufi juga mengatakan, meyakini yang kuat riwayatnya, yang kuat itu adalah nur Nabi besar kita yang pertama diciptakan. Walhasil berbeda-beda pendapat di kalangan ulama. Ada mengatakan air, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu min ma'in, dari air. Allah ciptakan segala sesuatu dari air. Tapi di sini, ya, sebagian ulama mengomentari segala sesuatu yang hidup dari air. Kalau benda-benda mati bukan. Sebagian menurut seperti itu. Kulla syai'in hayyin, ya, segala sesuatu yang hidup. Jadi walhasil kita kembali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah yang maha awal, maha qadim. Ya, dialah Allah la ibtida'a li wujudihi, yang tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Jangan terlintas dalam diri kita, dulu Allah waktu masih kecil, gak ada seperti itu. Apalagi Allah mungkin udah tua, ya, jangan sampai terlintas begitu. Ya. Allah tidak dimakan oleh zaman, tidak dimakan oleh waktu. Beda dengan kita, lagi muda, bekar, semangatnya luar biasa. Giliran 80 tahun aja, ajak aja main futsal. Kalau main futsal, insan nih. Ya. Nah, jadi kembali lagi, Allah itu ada yang tidak ada permulaan baginya sejak dulu zaman azali, sebelum alam semesta diciptakan Allah sudah ada. Ya.
Qala Allah Ta'ala huwal awwal. Dalam firman huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah Allah zat yang maha awal, wal akhir, dan maha akhir. Tidak ada suatu saat nanti ketika terjadi hari kiamat segala sesuatu yang hidup dimatikan oleh Allah. Hanya Allah baqin yang kekal. Bahkan diceritakan malaikat maut pencabut nyawa pun mencabut rohnya sendiri. Baru kemudian Allah membangkitkan segala makhluknya. Ketika itu hanya Allah yang maha kekal. Tidak bisa dibayangkan apakah nanti ketika kiamat terjadi, setelah kiamat apa pakai bumi yang ini lagi atau bukan. Tapi dalam Al-Quran dikatakan ada bumi lagi diciptakan, bumi lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dari bumi kita yang sekarang ini. Kalau bumi kita ada planetnya, ada mataharinya, ada bulannya, ada siang, ada malam. Kalau bentar di akhirat nggak ada siang malam. Terang dan terangnya bumi nanti setelah kiamat itu tidak pakai matahari. Kalau kita terang karena ada matahari, giliran mataharinya tenggelam udah gelap aja udah. Lalu ntar nanti di akhirat nggak pakai begitu. Beda. Ya, jadi wal awwal wal akhir. Ya. Daimun abadiyun, Allah maha kekal. Ya. Daimun ay adam huwal baqi, yaitu Allah yang terus kekal. Alladzi la intihaa li wujudihi, yang tidak ada kesudahan bagi adanya Allah, bagi kekekalan Allah tidak ada kesudahan. Wal abadiyu nisbatun ilal abad wa huwa lugatan ad-daim. Abadi, al abadiyu itu sebenarnya abadi, kekal. Salah satu bahasa di bahasa ini menjadi serapan oleh bahasa Indonesia. Adalah muncul dalam bahasa Indonesia abadi. Adalah itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa tertua di dunia. Sebelumnya ada bahasa pecahan dari bahasa Arab. Sebelum muncul bahasa Arab ada bahasa-bahasa Ibrania. Bahasa Ibrania itu kayak malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu bahasa Ibrania itu. Itu bukan bahasa Arab, tapi mu'arrab, diarabkan. Karena itu bahasa Ibrania, tidak ada wazannya dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di samping qadim, tidak ada awal baginya, ya. Ada sejak zaman azali, kekal terus tanpa ada kesudahan, kekal abadi. Bahkan dialah yang disebutkan Allah sendiri dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Digambarkan kelak nanti segala sesuatu yang hidup, segala makhluk Allah yang hidup akan dibinasakan oleh Allah. Bahkan malaikat maut pun mencabut nyawanya sendiri. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal nanti hanya satu, yaitu pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dzul jalali wal ikram, yang pemilik zat, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Nah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. La ibtida'a li awwaliyatihi, tidak ada awal bagi permulaannya Allah. Laisa li wujudihi bidayah, tidak ada awal bagi adanya Allah. Wala intiha'a li akhiriyatihi, dan tidak ada kesudahan bagi akhirnya Allah. Tidak ada kesudahan. Zaman dulu ada di zaman Abu Hanifah. Zaman Abu Hanifah masih kecil, masih nuntut ilmu. Beliau punya guru nama Imam Hammad. Imam Hammad rahimahullah ta'ala. Nah, beliau ini berada di masa di mana masa itu ada suatu golongan yang disebut dengan golongan Dahriyah. Ahlud Dahri. Ahlud Dahri ini menamakan dirinya Ahlud Dahri. Ya. Mereka mengatakan, ya, yaquluna in hiya illa arhamun tudfa
wa ardun tabla. Kita ini sebenarnya lahir dari rahim-rahim ibu kita dan kelak akan ditelan oleh bumi, dan disitulah akhir dari kehidupan kita dan tidak ada kehidupan lagi setelah itu. Kita muncul di permukaan bumi ini dan akan hilang, binasa, seperti itu aja, seperti binatang. Dia hidup, sembelih, kita makan, jadi kotoran, habis. Gak ada hisab, gak ada apa-apa, gak ada itu. Itu ahlud dahri. Mereka mengatakan segala sesuatu yang hidup akan binasa pada waktunya dan tidak ada masa kehidupan selanjutnya. Udah, itu namanya ahlud dahri. Mereka menantang semua. Ini ahlud dahri, ya, dihikayatkan bahwa ahlud dahri ini sudah alzama jami'al ulama, ya, mengalahkan semua ulama di zaman itu. Di masanya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ini ahlud dahri mengalahkan semua ulama. Habis semua ulama. Dan dia dekat dengan penguasa. Dekat dengan penguasa di masa itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai penguasa, wahai khalifah, masih adakah lagi tokoh yang bisa saya ajak untuk berdebat tentang ketuhanan? Untuk berdebat masalah ketuhanan. Kalah semua ulama-ulama, kalah semua zaman itu sama orang dahri ini. Orang dahri ini logikanya kuat, argumennya juga kuat. Ya. Semua ulama kalah, ya. Kemudian qalu baqiya Hammad. Nah, lalu orang-orang menjawab setelah ditanya kepada khalifah, adakah lagi ulama besar yang bisa diajak untuk berdebat? Orang-orang di waktu itu menyebut masih ada satu lagi. Sono Imam Hammad. Namanya Imam Hammad. Ya. Lalu kata Ad-Dahri kepada khalifah, ahdirhu ayyuhal khalifah liyatakallama ma'i. Wahai khalifah, tolong hadirkan dia, menghadap ke saya untuk berdebat masalah ketuhanan. Saya ingin mendebat, benarkah yang kalian sembah itu, ya, yang namanya Allah itu benar-benar ada atau tidak? Buktikan kalau benar-benar ada. 2 minggu lalu kita kasih contoh, Allah ada nggak? Ada. Buktinya apa? Ya alam semesta ada. Kalau kita kasih contoh, adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Seperti yang kita kasih contoh minggu lalu, ada kita naruh handphone hilang, kita yakin pasti ada yang ngambil. Adanya handphone ini pasti ada yang membuat, nggak mungkin ada sendiri dia. Ada yang buat, ada pabriknya, malah muncul handphone, kita beli dah tuh. Pasti kita yakin ada yang buat. Masjid ini ada yang buat. Ya alam semesta ini ada, pasti ada yang buat dong juga. Cuma pertanyaannya, benarkah Allah yang membuat? Dan kita yakin, kalau kita umat Islam yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada duanya. Nah ini orang dahriyah ingin mendebat ini. Debat semua ulama, benarkah itu semua? Nah, ditantang semua ulama. Tertinggal yang bernama Imam Hammad. Nah lalu dikirimlah utusan untuk menemui Imam Hammad, ya, diajak untuk berdebat. Lalu ini Imam Hammad, kata beliau, amhiluni al-lailah, tolong kasih saya waktu 1 malam saja, biar saya bisa bersiap-siap dulu buat berdebat besok. Kata khalifah, baik, kasih waktu 1 malam. Kemudian ketika malam hari, beliau ini Imam Hammad bermimpi. Mimpi dia. Ketika siangnya terbangun, datanglah murid beliau yang bernama Nu'man ibn Bashir, yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Jadi An-Nu'man ibn Bashir ini imam madhab pertama Imam Abu Hanifah. Itu namanya Nu'man.
Nu'man ibn Bashir, badannya kecil, tapi kecerdasannya luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah, dipanggil Nu'man. Datang Imam Abu Hanifah, dilihat gurunya termenung. Bahasa kita depan rumah, ngelamun ini guru nih. Didatangin sama Imam Abu Hanifah, wahai guru, kenapa engkau termenung? Sebentar lagi engkau akan menghadiri undangan khalifah untuk berdebat dengan orang-orang Dahriyah. Kata Imam Muhammad, kata beliau, saya lagi mikirin mimpi saya tadi malam. Saya mimpi tadi malam. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana mimpinya, wahai guru? Kata Imam Muhammad, saya mimpi. Dalam mimpi saya itu saya melihat sebuah bangunan yang megah, rumah yang indah sekali. Ya. Rumah yang wasi muzayyana. Ya, indah sekali rumah tersebut. Wa fiha syajaratun musmira. Di depan rumah tersebut banyak pohon-pohonan yang berbuah, ya. Ada satu pohon di pekarangan rumah tersebut lebat buahnya. Banyak tangkainya, lebat buahnya. Nah, kemudian fa kharaja min ruknid dari khinzir. Tiba-tiba dalam mimpi itu saya lihat dari sisi-sisi rumah itu datang seekor babi. Nah, babi itu aneh. Dia bisa memakan semua buah yang ada di pohon itu. Bahkan tangkai-tangkainya dimakan juga sama babi itu. Ya biasa babi. Ngapain dimakan sama dia? Kalau nggak dimakan ditumbangin sama dia, digali tanahnya. Di babi dimakan, tersisa batangnya doang tersisa, sama akar-akar tangkai-tangkainya habis dimakan sama babi itu. Kata Imam Muhammad, saya lihat itu tangkai-tangkainya, buahnya habis, daunnya habis, semua dimakan. Sisa pohonnya saja. Tiba-tiba muncul seekor singa. Muncul seekor singa datang menerkam babi tersebut mati. Saya masih bingung ini, maksudnya apa nih mimpi ini? Jadi sedih beliau. Beliau memperkirakan jangan-jangan saya nih ciri bahwa saya akan kalah nih. Kata Nu'man ibn Bashir, wahai guru, saya alhamdulillah mendapatkan kemuliaan dari Allah, karunia dari Allah, bisa menafsirkan mimpi. Kata Nu'man ibn Bashir, kata gurunya Imam Muhammad, ya udah kalau begitu bagaimana tafsir mimpi ini? Dijelasin oleh Nu'man, wahai guru, ya, rumah yang luas yang ada dalam mimpi tersebut yang indah itu adalah agama Islam. Ya, itu agama Islam. Rumah yang luas yang indah itu agama Islam. Ya. Kemudian ada pohon yang tangkainya banyak kemudian berbuah. Itu para ulama. Itu para ulama. Ya. Ada babi yang muncul memakan semua pohon tersebut. Itu orang Dahri dari itu babi itu. Habis semua ulama dikalahkan sama dia. Tersisa batangnya doang. Ya. Batangnya itu ya engkau wahai Imam Muhammad, engkau wahai guruku. Batangnya itu engkau, tinggal satu di batangnya doang, enggak dimakan sama babi. Datang singa kecil, itu saya wahai guru. Saya. Oleh karena itu ajak saya dalam pertemuan ini. Ajak saya dalam debat ini. Saya akan mengalahkan orang Dahri. Wow, percaya diri nih. Ya. An-Nu'man ibn Bashir percaya diri, ya, bahwa dia mengatakan saya yang akan mengalahkan dia. Mohon maaf ya, ini minum dulu ya. Jadi berangkatlah Imam Muhammad bersama muridnya Imam Abu Hanifah ke podium, ya, tempat ke aula tempat pertemuan orang-orang Dahri dan orang-orang kalangan dari ulama-ulama di zamannya yang sudah tumbang dikalahkan oleh orang-orang Dahri.
Podium masih kosong. Datang Imam Muhammad, duduk di kursi yang sudah disiapkan. Nah, ini Nu'man ibni Bashir atau Imam Abu Hanifah. Beliau datang membawa sandal beliau dan sandal gurunya digantungin sini. Ini Imam Abu Hanifah ini kecil orangnya. Imam Abu Hanifah ini kecil. Datang nih bawa sandal dia. Bawa sandal gurunya. Bawa tenteng-tenteng gitu. Nah, yang badan kecil. Lalu datanglah khalifah bersama dengan orang-orang Dahri tadi. Ya. Lalu kata orang-orang Dahri, manil mujibu li su'ali? Ayo, mana orangnya yang mau jawab pertanyaan saya? Wah, kayak gitu dia datang dengan sombong. Dijawab sama Abu Hanifah. Faqala Abu Hanifah, ma hadzal qaul? Ya. Emangnya pertanyaannya apa? Katanya. Sal, tanya. Paman ya'mal yujibka. Nanti siapa yang tahu pasti akan menjawab pertanyaanmu. Wah, ditanya kata orang Dahri, siapa nih anak kecil nih? Badan kecil bawa sandal nih, sandal sendiri sama sandal gurunya. Digantungin di leher sini. Kata Abu Hanifah, saya murid dari guru saya Imam Muhammad. Nah, kata Imam Dahri, tahukah engkau wahai anak kecil, saya sudah mengalahkan semua ulama-ulama yang ada di sini, pembesar-pembesar yang ada di sini, yang imamahnya gede, ya, yang bajunya jubahnya gede. Kalau zaman dulu itu jubah itu lengan baju ini gede di sini. Makanya di riwayat lain itu Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, itu lengan bajunya gede. Akhirnya kucing masuk ke dalam tidur di situ. Karena dia sayang sama kucing, digunting bajunya biar kucing gak bangun. Lalu dipanggillah sebutan Abu Hurairah. Saking sayangnya mau kucing. Kucing masuk lengan bajunya tidur. Gak mau bangunin kucing, digunting bajunya. Kalau kita lari kita mau. Ini kucing nih, busuk di kucing. Nah, kalau beliau ini enggak. Nah, kemudian singkat cerita, singkat cerita tadi kemudian kata Imam Abu Hanifah, saya yang akan menjawab pertanyaanmu. Lalu ditanya oleh Ad-Dahri. Kata Ad-Dahri, ya, apakah Allah itu ada? Kalau Allah itu ada, tunjukkan di mana Allah berada. Allah ada enggak? Kalau ada, tunjukkan di mana Allah berada. Dan berikan dalilnya. Mana dalilnya kalau Allah ada? Kata Imam Abu Hanifah, ada dalilnya dalam tubuh engkau, wahai Dahri. Kata Imam Abu Hanifah, kata Dahri, ayo tunjukkan mana kalau ada dalam diri saya. Sekarang saya mau bertanya, wahai Dahri, apakah engkau yakin di dalam tubuh engkau ada ruh? Kata Dahri, ada, saya yakin, makanya saya hidup. Baik, sekarang saya mau bertanya, di mana ruh yang ada dalam tubuh engkau? Kepala, badan, kaki, tangan, di mana? Saya bingung orang Dahri ini. Kebingungan dia, wah, mana ya? Enggak tahu. Sekarang ambilkan saya susu. Diambilkan susu 1 gelas. Kata beliau, apakah engkau yakin wahai Dahri dalam susu ini ada lemak? Kata orang Dahri, ya yakin ada lemak. Susu kan ada lemaknya. Saya mau bertanya wahai Dahri, lemaknya ada di mana? Di atas, di bawah, di tengah, mana lemaknya? Bingung orang Dahri, cerdas juga nih bocah nih. Kalau bahasa kita sekarang, yakin gak ada listrik di sini nih? Kalau yakin mana listriknya coba nampakin. Ya, tapi lihat, kita gak usah lihat. Tapi yakin gak ada? Ada pegangannya situ. Kalau gak yakin, keisap dengan listrik. Ya. Baik, menyerah. Pertanyaan kedua. Kalau memang Allah itu ada, ya, kapan Allah ada? Dan apakah Allah akan berakhir? Kapan Allah ada? Mana dalilnya kalau ada sesuatu yang ada tapi nggak ada awalnya? Ya. Kata Imam Abu Hanifah, ada sesuatu yang nggak ada awalnya. Buktinya ada dalam diri engkau.
Mana coba buktikan? Coba angkat jarinya, angkat jari begini. Saya mau bertanya, jarinya ada nggak? Ada nih jarinya. Saya mau bertanya, sebelum ibu jari apa? Setelah kelingking apa? Hitung dari sini. Sebelum ibu jari ini apa? Setelah kelingking apa? Nggak ada kata dia. Nah itu kan ada tuh. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Kan ini yang awal kata ini yang akhir. Tapi sebelumnya nggak ada. Allah juga ada. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada permulaan adanya gitu munculnya. Nggak ada. Bingung di bulan dahari ini. Cerdas juga nih bocah nih. Dia terakhir, pertanyaan terakhir nih. Kata yang orang dahari, baik pertanyaan terakhir, kalau Allah itu ada dan dia punya awal dan akhir, ya tidak ada awal dan akhirnya. Sekarang saya mau bertanya, apa yang sedang dilakukan Allah sekarang? Oh, pertanyaannya cakep-cakep nih. Apa yang sedang dilakukan Allah sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu wahai dahri, gak adil kalau begini. Masa saya disuruh jawab, saya duduk di bawah, yang bertanya di atas. Harusnya yang ditanya itu di atas mimbar, yang bertanya di bawah. Biasanya begitu. Ya udah, saya turun dah kata dahri, turun sedahri, naik si Abu Hanifah ke atas mimbar. Langsung Abu Hanifah berkata, yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sekarang adalah menurunkan yang batil, menaikkan yang hak. Seperti Allah menaikkan saya ke atas mimbar ini dan menurunkan engkau dari mimbar ini. Yang dilakukan Allah sekarang. Kan sekarang, barusan kan naik ke kerja. Nah, disitulah menyerah ahli dahri. Nah, ini sekelumit cerita di mana dulu memang ada sekelompok orang yang mengatakan nggak ada, Allah itu nggak ada. Mana buktinya? Nggak ada awalnya. Mana ada sesuatu nggak ada awalnya? Ya. Kemudian mengatakan gak ada siapa yang tahu Allah itu ngerjain apa sekarang. Ya Allah, pekerjaan Allah sekarang ya, yaitu menggerakkan kita ada di sini, bergerak, ya kan? Dia semua berada dalam aturan Allah dan kehendak Allah. Bisa saja Allah stop, kamu stop, gak bergerak lagi jantungnya, meninggal langsung. Bisa aja. Ya gak ada yang bisa menjamin, hanya Allah yang tahu. Nah itulah yang tadi ya kita katakan la ibtida'a li wujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah, li awaliyatihi wala intiha'a li akhiriyatihi, dan tidak kesudahan bagi akhirnya Allah. Allah ada, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, kekal abadi selamanya. Ya, itulah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya Pak? Silahkan mau bertanya. Masalah tauhid boleh, enggak masalah yang lain boleh juga, silahkan. Ada yang mau nanya? Nanya hari ini santri nanyanya satu doang. Ustaz, kapan udahan nih, itu mau lapar, ini mau makan. Ya, silakan. Ya. Iya. Iya. Imamnya kelebihan rakaat. Udah ditegur imamnya. Tapi masih aja naik. Subhanallah, masih aja naik imamnya. Bagaimana seharusnya kita? Jadi ada pertanyaan, sebuah kejadian, ada imam lebihan rakaatnya, berdiri lagi ke atas, ditegur, subhanallah, masih aja berdiri dia. Pede banget dia berdiri. Ditegur. Nah, gimana kita di posisi makmum? Kita sebagai makmum ya antara dua pilihan. Satu, menunggu imam turun. Jangan diikutin.
Nah, di sini yang salah tidak boleh diikuti. Kalau imam salah ditegur, jangan diikutin. Ya, ditegur. Nah, kalau dia lanjut ke atas, udah ditungguin, boleh. Satu pendapat. Yang kedua, mufaraqah, berpisah dari imam. Nah, kita niat dalam hati, saya berpisah dari imam. Udah, kalau kita baca tahiyat, setelah tahiyat salam. Udah niat berpisah dari imam. Gitu aja. Jangan ikut-ikutan, batal juga. Udah tahu salam diikutin, batal salatnya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nanya Pak, silakan. Gua ada yang nanya? Gak ada. Jadi kita tutup. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan selalu mengingat Allah, selalu beristighfar. Jangan lupa nih, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya di bulan Rajab ini setiap habis salat maghrib 70 kali, minimal 41 kali. Habis salat subuh baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, kita baca 70 kali. Sebenarnya sih nggak ada maksimalnya, mau sebanyak-banyak juga boleh. Minimal 41 kali itu lebih bagus. Ya. Nah, dengan harapan istighfar banyak kandungan keutamaannya dan manfaatnya buat kita.